Halo semuanya, hai. Jadi perkenalkan, nama saya Mas Budi Tomo dan teman Saya Yanti Veronica Napitukulo. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup menarik. Apa itu, Yanti? Humanity, Sin, and Christian Education. Yes, betul banget. Jadi kenapa ini menarik ya teman-teman? Karena ini akan nanti berkaitan kayak gitu, dan cocok banget dan relevan banget dengan kita sebagai seorang calon pelajar nantinya kayak gitu. Nah, ini kan kita akan bahas tentang bagaimana natur manusia pada saat penciptaan, kemudian bagaimana natur manusia pada saat kejatuhan, dan kaitannya kepada pendidikan Kristen sendiri kayak gitu. Dan kenapa ini benar-benar nanti juga akan dijelaskan kenapa ini penting kepada pendidikan Kristen. Karena kita tahu ya, kalau kita sebagai seorang pengajar, kita akan berelasi atau berinteraksi dengan murid sendiri kayak gitu. Dan sebelum kita berinteraksi kepada mereka, harusnya kita juga menyadari natur kita sebagai guru dan natur mereka juga sebagai murid sendiri seperti apa gitu. Sehingga kita dapat punya pandangan yang clear, pandangan yang jelas, dan kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan natur yang mereka miliki sendiri kayak gitu. Dan lanjut aja kita masuk kepada latar belakang itu sendiri kayak gitu kan. Nah, kalau ngomongin tentang manusia itu sendiri, manusia adalah makhluk yang diciptakan cukup kompleks nanti ya. Benar. Karena di satu sisi kita dapat melihat begitu banyak penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia, begitu banyak pencapaian-pencapaian yang dapat dilakukan manusia kayak gitu. Begitu banyak satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia sendiri dibandingkan hewan-hewan yang lain kayak gitu kan. Dibandingkan makhluk-makhluk yang lain itu sendiri kayak gitu. Dan tapi di sisi lainnya, manusia juga dapat lakukan hal yang cukup buruk, bukan cukup buruk, malah sangat buruk sendiri kayak gitu. Contohnya Nazi kayak gitu, bagaimana bisa melakukan satu Holocaust yang menyebabkan banyak kematian orang-orang Yahudi itu sendiri kayak gitu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang benar-benar itu melihatkan satu sisi di mana manusia itu begitu kejam, begitu jahat, begitu mereka tidak mengasihi sama mereka itu sendiri kayak gitu. Dan oleh karena ini juga kita dapat melihat bahwa sebenarnya hal tersebut berkaitan dengan dua doktrin gitu. Doktrin utama yaitu adalah tentang doktrin manusia dan doktrin kejatuhan sendiri, doktrin human and sin kayak gitu. Dan makanya kita akan bahas tersebut kayak gitu, bagaimana natur manusia pada saat penciptaan dan bagaimana natur manusia pada saat kejatuhan kayak gitu. Kemudian akan masuk pada penciptaan sendiri. Jadi penciptaan adalah masa di mana Allah menciptakan segala sesuatu dalam spesifik menciptakan manusia kayak gitu kan. Jadi masa-masa penciptaan itu ada dibagi jadi dua. Yang pertama ada pada saat kejadian satu, yaitu secara general menciptakan segalanya kayak gitu kan. Tapi di kejadian dua ini lebih detail, lebih meringkas dan lebih merujuk kepada penciptaan manusia, bagaimana proses alam menciptakan manusia itu sendiri kayak gitu. Nah, pada saat kejadian pertama, hal yang dapat kita lihat adalah yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya kayak gitu. Dan Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan yang utuh, menikmati perbincangan secara langsung dengan Sang Pencipta, dan memiliki hubungan yang transparan antara suami dengan istri gitu. Dan ini satu contoh yang cukup kayaknya agak susah untuk kita, bukan agak susah, mustahil untuk kita dapatkan kayak gitu. Karena perbincangan dengan Allah itu sendiri itu hanya pada saat itu kayak gitu. Dan transparansi, benar-benar transparansi kayak gitu kan. Makanya mereka tidak menyadari bahwa mereka telanjang, kan itu menunjuk bahwa adanya transparansi. Mereka tidak menyadari itu tersebut kayak gitu. Dan ya, jadi yang paling penting adalah manusia pada saat itu ciptakan gambar dan serupa gitu, sama dengan seperti kita yang lainnya gitu. Tapi keadaan manusia yang telah utuh tersebut telah berubah setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan kehancuran hubungan antara mereka dengan Allah, keterasingan dari Allah yang menyebabkan kematian, dan tunduk pada sia-siaan dan kerusakan hubungan pernikahan antara Adam dan Hawa gitu. Jadi pada saat penciptaan begitu utuh, begitu baik, begitu menarik kayak gitu. Tapi pada saat kejatuhan, semua hal yang didapatkan dari Adam dan Hawa, dan kita bisa lihat dari Adam dan Hawa tersebut seakan-akan hilang atau sirna kayak gitu pada saat kejatuhan kayak gitu. Oleh karena itu, dosa masuk kehidupan manusia dan menyebar sehingga menimbulkan banyak kekacauan dengan segala yang disentuh manusia kayak gitu. Nah, ini juga berkaitan bahwa penciptaan kondisi yang baik, dan ketika kejatuhan itu merusak segala sesuatu yang benar-benar bahkan di sini dituliskan setiap barang atau setiap hal yang benar-benar disentuh oleh manusia kayak gitu kan, itu kan menjadi satu hal yang berdosa kayak gitu. Dan ini kan sebagai satu gambaran kayak gitu kan, bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin tentang manusia bisa menyentuh segala sesuatu gitu, bahkan seluruh bagian dalam dunia ini bisa mereka sentuh sendiri kayak gitu. Dan ini artinya bahwa dosa benar-benar menjalar ke seluruh bagian yang ada di dunia itu sendiri kayak gitu. Makanya disebutkan juga sebagai dosa telah masuk dalam dunia dan telah menyebar ke seluruh bagian dari dunia sendiri kayak gitu. Makanya tadi dapat bagian yang pertama, kita dapat melihat bahwa
penciptaan seperti apa, kondisi penciptaannya, dan kondisi tersebut tidak bertahan sampai pada saat dosa benar-benar merusak dari kebaikan tersebut sendiri kayak gitu. Kemudian selanjutnya masuk kepada penciptaan yang lebih jelas sendiri gitu. Kita akan melihat bagaimana natur manusia pada saat penciptaan itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi ngomongin tentang penciptaan, ya kan? Ngomongin tentang penciptaan manusia, itu tadi kan sudah disebutkan bahwa penciptaan manusia itu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu dituliskan di Kejadian 1 ayat 26, ya kan? Bahwa kita bisa baca bersama-sama di Kejadian 1 ayat 26 itu sendiri. Mungkin saya bantu, Pak. Ya. Jadi 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di atas udara. Nah, ini dapat kita lihat di bagian pertama. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kayak gitu. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, kayak gitu. Dan kemudian kita dapat lihat selanjutnya bahwa Allah tidak hanya sekedar menciptakan segambar dan serupa, tapi Allah menentukan satu mandat untuk kita sendiri kayak gitu, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara kayak gitu. Jadi nggak berhenti sekedar menciptakan segambar dan serupa, tapi melanjutkannya ada tugas yang diemban oleh manusia itu sendiri kayak gitu. Kemudian akhirnya di ayat 27 sendiri itu diaktualisasikan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan, dan laki-laki dan perempuan diciptakannya sendiri mereka. Nah, jadi di ayat 26 ini adalah diskusi ilahi kayak gitu kan. Baiklah kita menjadikan kayak gitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi. Kemudian di ayat 27 itu sendiri aktualisasi kayak gitu. Artinya langsung menjadikan Allah setelah diskusi ilahi itu sendiri antara tiga pribadi tersebut kayak gitu. Kemudian di ayat 28, nah tadi sesuai juga di ayat 26 itu ada diskusi dan tujuan kayak gitu. Jadi diskusi adalah keputusan dan tujuan kayak gitu. Dan itu diaktualisasi di ayat 27 dan 28. 27 itu dijadikannya, dibentuk atau diciptakannya, dan di 28 itu mandat yang benar-benar dituliskan di ayat 26 itu sendiri kayak gitu, bahwa manusia akan beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi kayak gitu. Itu di ayat 28 sendiri kayak gitu. Kemudian sampai pada saat di ayat 31 kayak gitu kan, Allah menilai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sendiri adalah baik, karena tadi bilang bahwa sebenarnya setiap bagian dari apa yang diciptakan sendiri mempunyai tujuan itu, makanya dia bilang adalah sesuatunya baik kayak gitu. Dan kita juga lihat bahwa sebenarnya penciptaan yang terjadi manusia itu kayak gitu, itu adalah penciptaan final kayak gitu. Jadi kita lihat di Kejadian 1 bahwa pertama Allah menciptakan langit dan bumi kayak gitu kan, sampai pada saat Allah menciptakan manusia. Jadi kita dapat simpulkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah sebelumnya sebenarnya itu adalah mendukung dan merujuk kepada penciptaan yang puncaknya itu sendiri kayak gitu. Makanya kita dapat lihat sebenarnya manusia itu diciptakan begitu unik kayak gitu kan, begitu berharga banget di mata Tuhan sendiri kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita lihat ke pasal Kejadian 2 sendiri. Nah, Kejadian 2 itu makanya tadi saya bilang bahwa ini lebih spesifik, ya kan? Karena lebih spesifik kenapa? Kita dapat lihat di ceritanya, saya akan bacakan sendiri. Yang pertama, hal itu dimulai dari ketika Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Kemudian Allah mengembuskan napas hidup kayak gitu. Ini bagaimana manusia pertama dijadikan. Kemudian Allah melihat bahwa manusia itu tidak baik jika hanya sendiri, seorang diri. Sehingga Allah menjadikan penolong sepadan bagi manusia. Itu di ayat 2 ayat 18. Kemudian Allah menjadikan perempuan sebagai penolong sepadan bagi manusia di pasal 2 ayat 22. Dan akhirnya sampai pada saat itu adalah proses di mana Adam dan Hawa benar-benar diciptakan itu sendiri kayak gitu. Dan berdasarkan kisah penciptaan dari Kejadian 1 dan Kejadian 2, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergantung. Nah, tadi kita lihat bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan dari debu dan tanah kayak gitu kan. Debu dan tanah kan adalah sesuatu yang sebenarnya itu nggak bertahan kayak gitu, nggak kekal kayak gitu. Makanya di ayat 3:19 itu adalah salah satu penghukuman Allah kepada manusia, bahwa engkau akan kembali ke debu kayak gitu. Itu artinya manusia dalam makhluk yang bergantung, karena mereka sebenarnya tidak kekal kayak gitu. Mereka hidup sementara gitu. Makanya pada saat kehidupan sementaranya itu manusia seharusnya bergantung pada Allah kayak gitu. Nah, dari realita yang dapat kita lihat ini sendiri, ada dua respon sebenarnya kita bisa berikan kayak gitu. Yang pertama, kita dapat menolak
kan? Bahwa kita sebenarnya nggak ini kok, kita nggak bergantung, saya bisa hidup tanpa Allah sendiri kayak gitu. Itu adalah kata-kata yang biasa digelontarkan oleh para ateis kayak gitu. Sehingga kita dapat hidup seorang diri saja, kita sesuai keinginan kita. Atau yang kedua, kita dapat menerimanya, kemudian kita tunduk kepada otoritas Allah atas hidup kita, dan kita akan bergantung sepenuhnya pada Allah kayak gitu. Itu adalah poin pertama, manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergantung. Kemudian poin yang kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk yang holistis. Kenapa holistis? Manusia nggak cuma diciptakan secara fisiknya kayak gitu kan, tapi tadi dibilang bahwa manusia diberikan napas hidup, kehidupan kayak gitu. Dan manusia itu diciptakan juga ada dua, material dan imaterial. Material itu merujuk pada fisikalnya atau tubuh yang adalah materi, kemudian imaterial adalah jiwa dan roh itu sendiri kayak gitu. Meskipun dalam jiwa dan roh ini sendiri ada pertentangan antara dikotomi, tapi kita meyakini ya tetap terima sebagai trikotomi itu sendiri kayak gitu. Itu adalah poin kedua, manusia diciptakan secara holistis. Nah ini akan berkaitan kepada kejatuhan nantinya, bahwa kejatuhan manusia tidak hanya menyebabkan kerusakan secara fisikal, tapi seluruh aspeknya kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga, manusia diciptakan amat sangat dan luar biasa. Ini artinya adalah kalau kita baca di Mazmur 139 13-16 bahwa Allah telah menentukan kita sejak awal kayak gitu. Bahkan dibilang engkau telah menentukan aku sejak aku dalam kandungan ibuku kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat bahwa manusia itu benar-benar berharga. Manusia itu diciptakan oleh Allah, benar-benar unik dan nggak ada yang beda sama sekali kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang sama antara satu dengan lain. Meskipun ada persamaan, itu pun pasti nanti akan ada perbedaan. Nggak ada yang benar-benar detail. Bahkan anak kembar pun pasti ada perbedaan yang kayak gitu kan. Contohnya aja misalnya saya dengan ini kayak gitu, dengan Nyanti. Ada perbedaan yang pertama dari gender, kemudian dari suku rasnya, kemudian dari ukuran tubuh sendiri, kemudian dari jenis mata, mulut, segala macam, benar-benar berbeda kayak gitu. Dan ini artinya juga nggak cuma secara fisik juga. Tadi kita lihat bahwa kepribadiannya, jiwanya sendiri kayak gitu, bahwa saya punya jiwa yang berbeda dengan dia sendiri kayak gitu. Dan itu juga yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita diciptakan amat dan sangat luar biasa kayak gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa memiliki hati yang penuh rasa takjub pada Allah akan hal tersebut. Dan kedua adalah kita dapat menyembah Allah sang pencipta kita sendiri kayak gitu. Ini sebagai wujud ucapan syukur kita kayak gitu, bahwa kita benar-benar diciptakan Allah itu unik dan kita punya tujuan yang masing-masing juga yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Itu yang poin ketiga. Kemudian poin keempat adalah manusia berdasarkan tadi juga penjelasan yang tadi bahwa manusia itu diciptakan berjenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan kayak gitu. Jadi ini akan menanggapi juga mengenai tentang LGBT ya kayak gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau kita mempercayai bahwa dari awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada laki-laki perempuan kayak gitu, nggak ada setengah laki-laki atau setengah perempuan, nggak ada 70% 5% laki-laki atau perempuan atau sebaliknya kayak gitu. Yang itu yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita akan hidup, kita akan lahir antara laki-laki atau perempuan kayak gitu. Dan ini juga kita bisa lihat sebagai rencana Allah atas setiap individu kita kayak gitu. Ada rencana Allah tersendiri yang benar-benar dicoba untuk disingkapkan dari kehidupan kita sebagai seorang laki-laki atau perempuan itu sendiri kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana humanity itu sendiri kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang apa itu artinya gambar dan rupa Allah itu sendiri kayak gitu. Ya kan, gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Apa artinya bagi manusia yang diciptakan dalam gambar ilahi? Kayak gitu. Apa sih signifikannya kalau kita gambar dan rupa Allah? Dan kalau emang kita bukan gambar dan rupa Allah, kenapa kayak gitu kan? Nah, jadi gambar dan rupa Allah itu berdasarkan buku yang kami baca, itu adalah mengatakan gambar dan rupa Allah adalah rasionalitas manusia atau kebebasan manusia dan tanggung jawab moral atau kapasitas spiritual manusia untuk suatu hubungan dengan Allah atau lakukan penguasaan manusia. Nah di sini ada dua hal yang dapat kita lihat adanya rasionalitas dan tanggung jawab moral kayak gitu, atau relasi itu sendiri kayak gitu. Dan hal tersebut juga dapat kita artikan sebagai berikut. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas juga mengenai gambar rupa Allah. Nah yang pertama, gambar rupa Allah adalah substansial. Artinya substansial memiliki sebagai sesuatu yang menjadikan manusia sebagai manusia kayak gitu. Ini artinya ketika kita substansial adalah sesuatu yang menjadikan manusia sebagai manusia kayak gitu. Ini artinya ketika manusia itu nggak bisa disebut sebagai manusia kalau nggak ada ini kayak gitu. Dan kita lihat kan sebenarnya manusia adalah gambar rupa Allah.
sehingga dapat kita lihat nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bukan gambaran rupa Allah. Itu yang dimaksudkan bahwa sebenarnya ini ada substansi kayak gitu, secara substansi yang menjadikan manusia sebagai manusia itu sendiri kayak gitu. Dan ini juga sekaligus yang membedakannya dengan ciptaan lain kayak gitu. Bahwa ciptaan lain kan seperti binatang nggak ada dikatakan di Alkitab bahwa binatang adalah gambar dan rupa Allah kayak gitu kan. Jadi ini juga jadi perbedaan kayak gitu. Dan apa yang dimaksud dari substansi sendiri itu terbagi menjadi dua, itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah akal budi dan kehendak bebas. Nah ini menjadi perbedaan bahwa nggak semua ciptaan, bukan nggak semua, selain manusia nggak ada ciptaan yang memiliki kehendak bebas dan akal budi kayak gitu. Jadi manusia benar-benar unik kayak gitu, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian yang kedua, gambar dan rupa Allah adalah fungsional. Fungsional ini memiliki arti gini ya, sesuatu yang berkaitan dengan apa yang manusia lakukan kayak gitu. Artinya adalah ketika kita punya identitas atau kita punya katanya sebagai gambar rupa Allah, ada satu hal yang kita kerjakan kayak gitu dari apa yang kita miliki itu sendiri kayak gitu. Dan hal tersebut tuh meliputi tentang pekerjaan, aktivitas dan peran itu sendiri kayak gitu. Dan peran itu sendiri kita bisa lihat yang secara jelasnya itu tadi di Kejadian 1:28 ya, bahwa kita akan beranak cucu yang bertambah banyak kayak gitu. Dan kita akan mengusahakan bumi kayak gitu. Jadi ada perannya, peran sebagai manusia dan aktivitas yang akan kita lakukan mengusahakan bumi itu sendiri kayak gitu. Itu yang poin kedua. Kemudian poin ketiga adalah gambar rupa Allah dan relasional. Ini artinya adalah kita semua itu adalah makhluk yang berelasi kayak gitu. Bahkan bayangin ya, tadi Allah juga bilang bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja kayak gitu. Dan sehingga ia menjadikan seorang penolong yang sepadan. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar menciptakan manusia sebagai makhluk yang berelasi sama seperti Allah yang berelasi dalam Tritunggalan yang kayak gitu. Jadi itulah yang bisa kita lihat bahwa gambar rupa Allah adalah artinya relasional. Kita ciptakan berelasi karena Allah juga adalah berelasi dengan Tritunggalan sendiri gitu. Dan hal tersebut juga terdiri dari hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Gitu. Ini artinya kalau berdasarkan tadi adanya hubungan antara Adam dengan Hawa dan juga Adam dan Hawa dengan Allah itu sendiri kayak gitu. Itu adalah yang bisa kita lihat sebagai gambar rupa Allah sebagai relasional sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, gambar dan rupa Allah adalah teleological. Jadi ini merujuk kepada takdir manusia atau tujuan akhir untuk manusia itu diciptakan kayak gitu. Jadi ini nggak cuma sebagai awal, tapi ini juga sebagai akhir kayak gitu. Ada finalnya, ada tujuan akhir dari sebenarnya manusia itu sebenarnya akan jadi satu gambar dan rupa Allah yang utuh kayak gitu. Nggak seperti pada saat di pertama bahwa itu bisa rusak kayak gitu karena kejatuhan itu sendiri. Nah ini adalah berarti sebagai kita yang adalah sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus gitu kan. Jadi kita akan dapatkan kayak gitu pada saat nanti satu gambar yang benar-benar serupa dengan Kristus karena kita adalah murid Kristus itu sendiri kayak gitu kan. Yang adalah Kristus sebagai gambar yang sempurna dari Allah kayak gitu kan. Kita akan benar-benar mendapatkan gambaran yang secara sempurna pada saat nanti di consummation, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyempurnakan gambar kita itu sendiri yang sudah rusak. Dan kita sudah, meskipun kita juga sedang dalam proses dalam perbaikan tersebut nanti di bagian di reconciliation kayak gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa gambar rupa Allah itu gak cuma tentang realita pada saat ini, tapi juga tujuan akhir gitu. Gak berkaitan pada saat kita hidup, tapi pada saat nanti kita di kekalahan sendiri, kita adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian apa sih bisa kita dapatkan dari kesimpulan sendiri? Jadi semua poin tersebut dapat disebutkan bahwa Allah telah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, sehingga kita seperti sebuah cermin yang dapat merefleksikan Dia di dunia tempat di mana kita hidup saat ini. Gitu. Jadi ini adalah poin yang cukup menarik juga, bahwa sebenarnya Allah telah menciptakan kita segambar dan serupa gitu. Sehingga kita tuh diibaratkan sebagai suatu cermin gitu. Yang artinya kita menggambarkan Allah atas dunia itu sendiri gitu. Artinya kita sebagai manusia punya peranan untuk merefleksikan gambaran Allah itu sendiri pada dunia ini sendiri gitu. Itu jadi itu adalah penciptaan. Kemudian kita akan masuk kepada kejatuhan itu sendiri kayak gitu. Dan realita manusia yang jatuh dalam dosa tercatat pada Kejadian 3. Jadi Kejadian 3 itu full itu adalah tentang kejatuhan dalam dosa. Kalau nanti Kejadian 4 akan dilanjutkan dengan cerita yang lainnya sendiri. Nah, kejadian manusia itu dimulai
kisahnya pada saat manusia itu memakan buah yang dilarang oleh Allah, itu di ayat 6 kayak gitu kan. Bahwa Allah sudah bilang bahwa segala ya kan, semua pohon apa tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang di sini dapat kau makan, tapi hanya satu yang berada di tengah-tengah itu jangan kau makan buahnya. Kayak itu. Tapi dengan keadaan manusia yang cukup serakah untuk memakan tersebut, meskipun digoda, tapi itu tetap menjadi satu kesalahan manusia, sehingga manusia itu memakan buah tersebut kayak gitu kan. Itu di ayat 6. Sehingga mata mereka terbuka dan mengetahui bahwa mereka telanjang kayak gitu. Dan ini artinya transparansi yang tadinya kayak gitu kan, tanpa mereka sadari, sekarang mereka sudah menyadari bahwa mereka telanjang, sehingga mereka itu langsung mengambil pakaian dari dedaunan untuk menutupi kayak gitu. Dan gak adanya transparansi lagi kan. Kalau tadi kita lihat bahwa mereka sama-sama telanjang, tapi mereka tidak menyadari kayak gitu kan. Ini jadi masalah. Tapi pada saat kejatuhan, transparansi itu tidak ada lagi karena mereka sudah boleh pakai pakaian kayak gitu. Nah, ini yang bisa kita dapatkan juga. Kemudian mereka juga bersembunyi ketika alat datang kayak gitu kan dari hadapan Allah karena mereka merasa bersalah. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Itu di ayat 12 sampai 13 kita bisa lihatnya. Yang kemudian di ayat 14 sampai 15 Allah memberikan hukuman atas iblis kayak gitu. Jadi 14 itu bahwa kau akan menjadi binatang terkutuk dari antara segala binatang yang ada di dunia sendiri. Dan 15 itu adalah prologimena, itu merujuk kepada Kristus juga yang akan hadir nantinya di PB, merujuk kepada akan ada permusuhan antara keturunan manusia, yang manusia itu merujuk kepada Hawa itu, dan antara keturunan ular itu sendiri kayak gitu. Dan kemudian sampai di 17 ini akan recalling pada yang lain yang pada materi sebelumnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang kontingent, artinya adalah manusia itu akan mengalami kematian secara fisik ya kan? Bahwa engkau akan kembali ke debu dan tanah itu sendiri kayak gitu. Dan itu yang bisa kita lihat secara kisahnya sendiri kayak gitu. Nah kemudian Paulus juga menambahkan bahwa kematian yang terjadi karena manusia pertama itu gak cuma terjadi kepada manusia pertama, tapi ini terjadi sampai pada saat ini kayak gitu. Makanya di Roma 5:12 itu mengatakan bahwa kita buka Roma 5 ayat 12 itu sendiri. Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa kayak gitu. Nah kita bisa lihat bahwa sebenarnya dosa nggak cuma berefek kepada Adam dan Hawa, tapi dosa berefek kepada kita semua yang hidup pada saat ini kayak gitu. Ya, artinya kita juga mengalami kerusakan yang disebabkan oleh dosa pertama. Kita mengalami kerusakan juga yang sama dialami atau didapatkan oleh Adam dan Hawa itu sendiri kayak gitu. Dan di situ juga karena tadi juga kan berdasarkan kata penggunaan semua kayak gitu, semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang tidak berdosa kayak gitu kan. Nah oleh karena itu kita layak untuk diadili, kita layak untuk dikutuk oleh Allah, dan kita juga dapat mengalami kematian secara fisik gitu. Karena rasa bersalah, guilty-nya itu yang diberikan Adam dan Hawa itu pada manusia itu sendiri kayak gitu. Nah jadi kalau ngomongin tentang tadi juga, itu juga akan ada beberapa konsep juga mengenai original sin kayak gitu. Jadi original sin itu merujuk kepada kejatuhan pertama, artinya dosa awal itu sendiri kayak gitu kan. Nah, jadi original sin ini merujuk kepada dosa awal dari setiap manusia pada saat kita itu gitu. Jadi kita tuh pada saat ini kita lahir dalam keadaan sudah berdosa, bayangkan. Meskipun kita nggak melakukan apa-apa kayak gitu, tapi dosa yang disebabkan oleh Adam itu tersebut menjalar kepada kita juga. Makanya dalam setiap kandungan manusia juga kita pada saat sedang dikandung sendiri kita sudah berdosa itu sendiri kayak gitu. Makanya ini juga merujuk pada original sin atau dosa awal dari manusia itu sendiri kayak gitu. Kemudian ngomongin tentang original sin sendiri itu berkaitan juga dengan ada dua aspek yang utama dari original sin. Yang pertama, original sin itu akan menyebabkan original guilt. Nah, original guilt itu dalam bahasa Inggris artinya adalah kesalahan atau rasa bersalah kayak gitu. Dan ini adalah merujuk pada status hukuman manusia dalam hubungan dengan Allah dan hukumnya. Kita bersalah dan karena kita harus menanggung hukuman kayak gitu. Jadi ini satu rasa bersalah yang menyebabkan satu konsekuensi dari apa yang kita lakukan kayak gitu. Jadi original guilt itu adalah pengertiannya seperti itu. Dan kemudian adalah original corruption. Nah, kalau tadi itu adalah hukumannya kayak gitu kan, rasa bersalah yang menyebabkan kita akan dihukum gitu sesuai dengan hukumnya itu sendiri. Nah, original corruption itu adalah
efek dari dosa kepada manusia kayak gitu. Ya, kalau misalnya saya bisa contoh ya, misalnya kayak gini. Kalau misalnya kita kita kan misalnya mencuri kayak gitu kan, mencuri sesuatu. Nah, original guilt adalah konsekuensi yang akan kita dapatkan kayak gitu. Ya kan, original guilt adalah konsekuensi yang akan kita dapatkan. Misalnya kita ketahuan, kita akan dihukum kayak gitu sama orang tua kita. Nah, tapi original corruption itu bukan konsekuensinya kayak gitu kan, bukan hukumannya, tapi apa yang menyebabkan kita kerusakan dalam hati kita sendiri kayak gitu, mengalami keinginan untuk bisa nyuri lagi ke depannya kayak gitu kan, bisa mengambil lagi bahkan dalam skala yang lebih besar kayak gitu. Tapi kan dalam konteks dimana kita semua jatuh dalam dosa, hal itu juga adalah sangat memungkinkan kayak gitu. Itu salah satu contoh yang cukup menggambarkan antara original guilt dan original corruption itu sendiri kayak gitu. Nah, ngomongin tentang original guilt dan original corruption ya, jadi ini juga ada jadi satu perdebatan kayak gitu antara Calvinis dengan Arminians kayak gitu. Nah, kenapa? Apa yang jadi diperdebatkan? Nah, tadi kita udah lihat bahwa sebenarnya original corruption itu kerusakan kayak gitu kan, kerusakan awal yang diciptakan dari dosa itu sendiri menjalar ke semua orang kayak gitu kan. Tapi rasa bersalahnya itu kayak gitu, bahwa hukuman atas manusia itu sendiri itu hanya dilakukan, hanya diterima oleh manusia pada saat ia melakukan dosa kayak gitu. Itu punya pandangannya si Arminian kayak gitu. Jadi misalnya gini, kalau kamu misalnya kayak gini, kita sebagai manusia kan kayak gitu kan, kita sudah mengalami kerusakan kayak gitu kan. Emang kita semua sudah jatuh dalam dosa, tapi kesalahan yang ditimpakan gitu yang menyebabkan kita akan dapat satu konsekuensi, ya kan, akan dapat satu konsekuensi tersebut, itu hanya diterima ketika kita melakukan dosa kayak gitu. Jadi sebenarnya kita punya natur yang sebenarnya it's okay, ngerti nggak? Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita manusia, kita tetap manusia meskipun kita emang katanya bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, tapi efek dari tapi guilty itu, rasa bersalah itu sebenarnya nggak akan diaplikasikan kalau kita nggak melakukan dosa kayak gitu. Nah, berbeda dengan Calvinis. Nah, Calvinis meyakini bahwa sebenarnya rasa bersalah dan kerusakan awal tersebut itu sudah dimulai sejak pada saat jatuhnya kayak gitu. Jadi makanya ketika kita pada saat ini kita juga ditanggungkan kayak gitu. Jadi dosa awal itu juga kita ditanggungkan kepada kita. Kalau mereka itu nggak merasa bahwa adanya dosa awal kayak gitu. Mereka merasa ya udah itu adalah sebagai kejatuhan manusia kayak gitu, dan itu jadi satu contoh yang bisa kita lihat sebenarnya kita nggak harus lakuin itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya Calvinis meyakini bahwa sebenarnya kita semua telah jatuh dalam dosa, dan dosa itu benar-benar menyebar dalam kehidupan, dalam aspek kehidupan kita sendiri kayak gitu. Itu jadi perdebatan antara Calvinis dengan Arminian sendiri. Nah, tadi juga kita udah ngomongin tentang transformasi seperti apa, dan kemudian kita akan masuk kepada arti dari dosa kayak gitu. Nah, dosa itu bisa diartikan sebagai kurangnya sesuai dengan tindakan, pikiran, kata, perasaan, niat, dan sifat dengan karakter dan hukum moral Allah kayak gitu. Jadi dosa adalah berkaitan dosa kan dalam pengertian lain juga bisa disebut sebagai ketidaktepatan gitu, tidak tepat kepada sasaran yang diutamakan kayak gitu. Nah, ini juga merujuk kepada kurangnya kesesuaian, artinya bahwa dalam perkataan kita tidak seperti yang dikatakan Allah kayak gitu, tidak dikehendaki Allah, pikiran kita juga tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, perkataan kita, perasaan dan niat dan sifat sendiri kayak gitu. Nah, dosa juga yang bisa kita lihat maksudnya dalam tindakan yang nyata pada saat kehidupan saat ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat nih ya. Salah contohnya adalah meleset, melanggar hukum, ketidaktaatan, memberontakan, ketidaksetiaan, kekejian, pelanggaran hukum, keras hati, penyembahan berhala, ketidakadilan, melakukan kesalahan, keras kepalaan, penyimpangan, kejahatan, dan penyimpangan dari jalan kayak gitu. Jadi ini dalam wujud nyatanya kayak gitu, yang berasal dari sebenarnya kesalahan mereka, ketidaksesuaian mereka dalam berpikir itu akan menyebabkan satu tindakan yang lebih nyata lagi bagaimana kayak gitu. Nah, itu adalah definisi dari dosa itu sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan serahkan ke jadi kesimpulannya ya, sebelum saya serahkan kepada Yanti sendiri, bahwa sebenarnya natur manusia itu adalah natur yang cukup baik, bukan cukup baik, sangat baik dibandingkan ciptaan yang lain. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga dia juga punya peranan, punya pekerjaan yang Allah kendaki itu di ayat di Kejadian 1 sampai 28 sendiri. Tapi karena dosa, ya kan, dosa yang benar-benar sudah merusak, ya kan, merusak seluruh aspek dari kehidupan manusia, dan menyebabkan manusia sebenarnya tidak dapat satu privilege yang didapat ketika manusia pada saat di Kejadian 1 itu sendiri, gitu. Dan makanya pada saat ini natur manusia itu adalah
Natur manusia adalah natur yang berdosa kayak gitu. Bahwa kita sudah mengalami kerusakan secara holistik ya. Segala setiap aspek itu sendiri, dari perkataan, perasaan, pikiran dan juga kayak gitu. Dan ini juga akan berkaitan dengan yang akan dibahas oleh Yanti, bahwa ini akan ada implikasinya gitu ya. Kira-kira kalau misalnya creation dan fall ini akan berkaitan dengan siswa itu sendiri gitu. Nanti akan bahas juga mungkin tentang naturnya seperti apa ya gitu. Kayak gitu ya. Jadi langsung saja saya serahkan ke Yanti untuk implikasi dari doktrin manusia dan dosa pada pendidikan Kristen. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bakal membahas tentang implikasi di mana pada doktrin manusia, dosa, dan pada pendidikan Kristen sendiri. Tadi kan kita udah membahas kan Pak tentang doktrin manusia dan dosa. Nah, kita udah membahas, kita udah mengerti kalau misalnya manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Nah, ketika mereka makhluk sempurna, namun mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, kita ada berkaitan seperti yang Bapak katakan tadi, dia bakal berkaitan dengan implikasi pendidikan sekarang pada pendidikan Kristen sekarang, Pak. Nah, yang pertama itu implikasinya adalah pendidikan untuk ketinggian manusia. Nah, implikasi pertama ini menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Oh, oke. Iya, Pak. Jadi seperti yang kita tahu itu, kalau misalnya emang manusia itu terbatas. Karena jadi, dari debu itu ya. Iya. Karena kita tahu kita manusia yang terbatas, kita harus siap untuk belajar. Ketika kita belajar, kita akan mendapat pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, kita juga bukan seperti Tuhan kan, yang tidak terbatas dan tidak perlu belajar untuk mendapatkan segala sesuatu. Seperti kita manusia kan, kita harus memperbaharui budi kita, memperbaharui pikiran kita agar bisa kita menjadi sama seperti yang dibilang Bapak tadi, untuk bisa menjadi manusia yang sama seperti Kristus. Kan kita seperti yang Bapak katakan tadi, kita segambar dan serupa dengan Allah. Di sini dikatakan, di dalam buku ini dikatakan bahwa para pengikut Kristus mendedikasikan diri mereka untuk mengajar pengetahuan tentang Allah dan kehendaknya melalui studi kitab suci. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa studi kitab suci ini dapat membawa kita kepada pembaruan pikiran kita. Terus yang melalui yang diperintahkan kepada semua orang Kristen untuk belajar kitab suci tersebut. Ini dapat kita lihat dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Janganlah kamu jadi serupa ya. Iya, benar sekali Pak. Di sini saya bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang suci, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, melalui pengajaran ini kita dapat secara progresif diperbarui. Jadi kita memiliki peningkatan dari yang tidak tahu, sehingga kita memiliki peningkatan sehingga tahu, dan kita bisa memahami Kristus, bagaimana Kristus sendiri. Dan itu berdasarkan kitab suci itu. Ya, benar sekali. Terus yang implikasi yang kedua itu pendidikan holistik untuk manusia holistik. Seperti yang kata Bapak tadi kan, manusia itu diciptakan secara holistik. Nah, di sini dikatakan seorang pendidikan Kristen tidak dapat hanya mengajar dengan memberi pengetahuan. Bapak pernah nggak sih mengalami pendidikan itu hanya diberikan saja? Iya, betul. Kita cuma tahu tentang materi doang gitu ya. Seperti kalau misalnya pelajaran matematika nih Pak, Bapak hanya dikasih contoh, terus tidak dijelaskan bagaimana, sehingga Bapak tidak berpikir kritis. Nah, begitu juga pengetahuan Pak. Dengan pendidikan holistik ini, di sini dikatakan pengetahuan akan kebenaran itu harus sesuai dengan kesalehan, sehingga para pendidik Kristen berupaya untuk memulai merangsang kesalehan yang tulus, seperti melalui cara yang melampaui komunikasi, bukan melalui komunikasi pengetahuan saja. Nah, bukan kita sebagai pendidikan Kristus jangan hanya memberi pengetahuan saja, melainkan kita harus melihat juga dari sisi kesalahan manusia tersebut. Karena seperti yang Bapak katakan juga, kalau manusia itu adalah manusia yang makhluk yang holistis.
Nah, yang masuk ke Oke, jadi berarti itu nanti akan ini yang menimbulkan nggak cuma tentang tahu, tapi ada sesuatu yang dilakukan seperti ini sendiri gitu. Dia juga merujuk kepada perubahan hidupnya manusia sendiri. Karena makhluk yang holistis. Okay. Pendidikan dalam hubungan manusia yang itu sebagai implikasi yang ketiga. Dari buku ini saya dapat melihat misalnya kalau misalnya kita tuh dapat membagi-bagi tahap-tahapnya pendidikan tersebut, seperti kepada anak kecil itu kan kita memerlukan mengajar untuk bagaimana berbagi, bergiliran, menghormati satu sama dengan yang lain, dan guru yang guru dewasa mereka. Jadi kita misalnya ke anak kecil nih, kita kan seperti kayak mengajar di sekolah minggu kan Pak, Bapak pernah kan Pak? Kayak kita bakal mengajar mereka, mereka belajar berbagi, belajar bergiliran, saling menghormati satu yang lain. Seperti kalau temannya berbicara, yang satu mendengar gitu kan Pak. Berarti kita ada saling interaksi dengan murid itu baik gitu. Jadi kita ada itunya Pak. Berbagian gitu. Ada berbagiannya kayak yang untuk anak kecil bagaimana mengajar sendiri, dan bagaimana untuk siswa mengenal itu gimana dalam pengajarannya, sehingga kita pendidikan dalam hubungan manusia ini dapat gitu loh Pak. Jadi kayak yang adanya keterkaitan antara hubungan manusia antara pengajar dengan murid, bagaimana cara guru mengajar dengan komunikasi guru mengajar dengan siswa yang SD, bagaimana komunikasi guru dengan siswa yang menengah gitu. Seperti yang kita tahu juga kan, kalau misalnya siswa yang menengah pada saat ini juga kita pasti ini kan manusia ini kita tidak dapat melakukan mereka seperti kayak di sekolah minggu dulu yang hayo anak-anak nggak boleh kan Pak. Jadi kita apalagi pada usia-usia segitu mereka itu sedang masa pubernya, lagi deket sama cewek, deket sama ini gitu ya. Deket sama cewek, lagi musim-musimnya mau ngedate sana sini gitu kan Pak. Saya dulu udah kayak gitu. Iya benar sekali Bapak, pengalaman sekali. Jadi kita harus mengerti Pak di mana aspek-aspeknya mereka yang harus kita kenalin gitu. Jadi kita harus kita melalui pengajaran mungkin kita mengajar mereka tentang bagaimana pacaran sendiri, bagaimana tentang harus hidup di lingkungan rumah. Pendidikan Kristen mungkin perlu menyediakan sebagian besar atau semua instruksi sebagai tandingan terhadap apa yang mereka terima dari sumber lain. Nah contohnya itu kan Pak, kita sekarang melihat juga internet zaman sekarang. Jadi kita juga sebagai guru itu harus mendampingi mereka itu dalam menyikapi internet pada sosial media sekarang. Itu sebagai instruksi kita dalam menandingi apa yang mereka terima dari sumber-sumber lain. Berarti nggak cuma tentang bagaimana kita memperlakukan mereka ya, tapi bagaimana kita menjawab kebutuhan mereka sendiri berkaitan dengan kehidupan mereka. Itu mungkin bisa jadi hubungan kita dengan manusia sendiri. Iya betul. Terus pendidikan untuk kekaguman Tuhan, artinya itu kayak yang pendidikan itu sendiri tuh bukan hanya untuk manusia saja, namun itu untuk bagaimana kita rasa kagum dan juga rasa kagum kita nanti. Di sini saya dapat melihat hal pokoknya itu adalah manusia yang diciptakan dengan rasa takut luar biasa, dan pendidikan Kristen yang menjadi faktor kenyataan harus dijalankan dengan rasa yang kagum dan rasa syukur. Kayak apa sih kita sebagai pendidik Kristen, kita harus merasa kita itu dengan rasa bersyukur sekali kan Pak. Seperti yang kita tahu juga pendidikan Kristen itu mendapat hak istimewa dan kehormatan sebagai kawan sekerja Allah, seperti tadi 1 Korintus 3 ayat 9. Kita itu pengajar Kristen itu kita harus menggunakan fisik kita, intelektual kita, kekreatifan kita, rasa sosial kita, dan rasa rasional kita untuk dapat menjangkau semua murid kita, dan agar murid kita tahu bahwa mereka itu hidup untuk memuliakan Tuhan dan menunjukkan rasa kagum mereka kepada Tuhan. Nah, tujuan pendidikan Kristen ini adalah mentransformasi menjadi gambar Kristus. Terus yang kedua itu mendorong setiap pengikut Kristus agar berorientasi pada penggunaan yang diberikan Tuhan. Jadi mereka itu ada loh penggunaan Tuhan, maksudnya penggunaan karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka.
Terus yang ketiga itu tujuan utama pendidikan Kristen adalah memuliakan Kristus dan menyatakan tujuan Kristus atas umatnya dan memajukan kerajaan Allah. Terus pendidikan yang ke berapa tadi Pak? Yang selanjutnya itu adalah pendidikan untuk tujuan Kristen. Nah di sini juga kita dapat melihat kalau manusia yang segambar dan serupa Allah itu harus memantulkan gambaran Allah pada dunia. Nah tujuan pendidikan Kristen ini adalah dirancang untuk mentransformasi total gambaran Allah agar manusia selaras dengan Allah sang penciptanya. Terus yang itu kemuliaan Allah itu dan transformasi total dalam gambaran Kristen. Nah yang seperti yang saya katakan tadi Pak, kalau tujuan pendidikan Kristen itu adalah mentransformasi total. Terus yang keempat itu kesulitan dalam terwujudnya pendidikan ini karena adanya peperangan rohani. Seperti yang kita tahu adalah peperangan rohani. Manusia sendiri itu sulit dalam menunjukkan kehidupannya dia itu karena adanya rasa peperangan dengan rohaninya sendiri. Terus yang selanjutnya itu adalah implikasi yang selanjutnya adalah pendidikan dalam membangun manusia. Sebagai pendidik Kristen, kami menegaskan bahwa bagian dari gambar Allah dalam kemanusiaan adalah pola perkembangan yang menggerakkan kita dari masa kanak-kanak ke masa kanak-kanak menuju dewasa. Seperti yang kita tahu juga kan Pak, kita itu ada pertumbuhan dalam kehidupan kita sendiri. Terus pendidikan Kristen juga harus mengakui bahwa pembangunan memiliki batas karena perkembangan manusia tidak dapat mengatasi dosa. Tidak juga perkembangan kognitif atas proses perkembangan manusia lainnya tidak dapat memulihkan hubungan yang benar dengan Tuhan melalui Kristus. Terus yang ketiga yang ini, pendidik Kristen harus terbiasa dengan teori-teori seperti ini untuk membantu mereka dalam pengajaran yang efektif. Tapi bukan hanya teori-teori Pak. Mereka itu jangan disuguhkan dengan teori-teori terus karena mereka seperti yang kita tahu ini teori-teori itu tidak dapat membawa mereka kepada keselamatan mereka, dan mereka itu tidak dapat mengerjakan keselamatan Kristus. Nah, menjalankan Kristus itu kan kita tahu bukan dengan teorinya saja, melainkan dari prakteknya juga. Terus yang terakhir itu adalah implikasi yang terakhir adalah pembelajaran seumur hidup untuk formasi rohani. Seperti yang kita tahu, pendidikan Kristen harus menawarkan semua cara yang tersedia kekonsistenan dengan firman Tuhan untuk membantu dalam mengatasi dosa. Nah, kekonsistenan ini dapat membawa kita kepada pembelajaran kita seumur hidup Pak, di mana konsisten kita dapat pengajaran itu kita dapat mendapat pembelajaran seumur hidup itu. Oke. Berarti kalau misalnya kita simpulkan ya dari segala materi gitu kan, bahwa sebenarnya manusia itu memang sudah diciptakan baik kayak gitu kan, segala sesuatunya setiap aspeknya sebenarnya baik kayak gitu. Tapi pada saat kejatuhan semua aspeknya sudah mengalami kerusakan kayak gitu kan. Artinya untuk kita saat ini ya kita sebagai calon pendidik kita tuh punya strategi tertentu ya untuk bisa membangun mereka sendiri kayak gitu. Makanya tadi dibilang bahwa kita mengetahui sebenarnya bagaimana kita bisa memperlakukan mereka ya kan, bagaimana kita bisa melihat mereka sebagai gambaran Kristus itu sendiri kayak gitu, sehingga kita juga bisa memilih beberapa strategi yang bisa mewujudkan ya kayak gitu kan untuk kemuliaan Kristus sendiri kayak gitu ya. Karena menurut saya juga ini penting ya Andi ya, karena kalau kita nggak punya pandangan yang clear ini kayak gitu kan, ini nggak jadi satu hal yang membedakan antara pendidikan Kristen dengan pendidikan yang lainnya kayak gitu kan. Sebenarnya tujuan dari utama pendidikan Kristen adalah bagaimana kita bisa membentuk setiap siswa kita juga menjadi serupa dengan Kristus sendiri sendiri. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh yang sendiri? Enggak, sendiri kayak gitu ya. Dan terima kasih untuk attentionnya ya. Dan saya harap juga ke depan kita bisa semangat untuk menghadapi realita bahwa kita sebenarnya jatuh dalam dosa, tapi kita dalam proses semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita bisa menemukan cara-cara tertentu untuk bisa menjadikan setiap siswa kita menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan tertentu antara dengan teman saya sendiri, dan kiranya bisa juga menjadi berkat untuk kita semua yang telah melakukan kita. Terima kasih dan shalom.